Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan lagi, kalau tadi saya bercerita mengenai salah satu teman kita yang juga subscriber di sini dan ternyata udah bisa menghasilkan dan free sample. Terus saya ingin bercerita juga. Saya ini bergerak majority bukan karena saya paham, bukan saya karena approval ilmu saya jago, tidak teman-teman. Justru karena saya nggak punya modal, nggak punya ilmu, nggak punya lingkaran orang-orang yang paham. Saya nggak kenal orang-orang suhu-suhu di TikTok yang deket dengan saya. Yang, wah saya bisa telepon, saya bisa nanya kapanpun, saya WA bisa kapanpun, saya nggak ada. Dalam dunia saya belajar wirausaha, sama persis. Sama persis. Seperti itu yang terjadi di diri saya, teman-teman. Saya nggak punya mentor, saya nggak punya guru, saya nggak punya orang yang ngajarin saya. Yang saya lakukan, nyemplung, nyari informasi kanan-kiri, saya belajar dan belajar. Yang terjadi apa? Banyak salahnya, banyak gagalnya, banyak remuknya. Kenapa kok saya nggak punya tuh? Ya karena saya nggak punya siapa yang mau kenal dengan saya. Siapa yang mau membantu saya? Orang saya orang cuma orang rumahan, orang yang minderan, yang orang nggak pede kalau bicara, seperti teman saya tadi gitu ya, seperti brother yang tadi gitu. Tapi apakah saya harus nyerah? Tidak dong, bener nggak? Saya coba bergerak, saya beli buku macam-macam teman-teman ya. Ini contohnya buku-buku yang saya baca. Yang ini ya. Ini ada buku cerita dari dosen Trisakti yang beliau udah almarhum tentang wayang ini. Saya orang Jawa nggak begitu paham wayang, tapi gara-gara baca kayak ginian, saya ada filosofi yang saya pahami. Ini salah satu buku yang murah-murah. Terus ada juga buku tentang ini, TP Rahmat, ini salah satu miliardernya Indonesia ya. Terus ada juga saya baca ini Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan, Angela Duckworth. Nggak tahu saya beli kapan buku ini. Saya dulu sangat banget banyak membaca buku itu teman-teman ya. Oke, terus saya lagi masalah ilmu ya. Saya pengen cerita. Saya ini dulu tercebur di dunia IT teman-teman. Bukan saya kuliah di IT, tapi lagi-lagi jalan Tuhan yang membawa saya untuk di IT gitu ya. Nah, saya dari sana tuh bener-bener nggak ngerti IT sama sekali. Saya pertama masuk dunia IT itu di namanya tempat kayak internet gitu lah, kayak server, tapi di kampus Bina Nusantara. Sehari-hari akhirnya saya seneng banget bongkarin komputer, bersihin debunya. Dan saat itu saya disindir-sindir sama orang yang sudah lama, weh rajin ya gitu. Salah satu orang yang memang beliau mahasiswa BINUS yang kerja di situ, yang udah expert dalam ilmu IT lah mestinya gitu ya. Dengan saya bersihin rajin itu ada 100 komputer, saya bersihin satu persatu, saya bisa nyopotin aja udah rasanya wah keren, gagah gitu. Walaupun disindir, mungkin saya terkesan disanjung tapi saya disindir. Wah, rajin ya gitu ya. Padahal tuh, lu apa sih katrok begitu, sebenarnya yang ingin dikatakan gitu, mungkin asumsi. Tapi saya bodoh amat, saya jalan dengan riang gembira gitu. Dan pelan-pelan saya trouble, misalkan saya pasang kabel ini, kabel itu, saya tulis di blog zaman dulu. Belum ada vlog seperti ini ya teman-teman. Saya tulis apapun kebodohan saya, apapun yang saya lakukan, sebenarnya kayak saya punya catatan, cuman saya tulis di internet, browser, di blog gitu ya. Catatan sehari-hari, terus setiap hari saya tulis. Ternyata banyak orang yang punya masalah menemukan tulisan saya, terpakailah akhirnya komentar nanya, komentar. Karena saya repetition unlimited setiap hari, jadilah saya apal betul jerohan komputer dari nol sampai saya merakit, sampai men-set up, sampai menjadikan nyala, rusak saya bisa betulkan, itu di luar kepala. Saya set nol, dan banyak orang bertanya dari situ. Saya tadi tidak bermaksud mengajarin orang, tidak. Catatan pribadi, kalau saya lupa, saya tinggal searching. Karena kalau di buku hilang segala macam teman-teman gitu ya. Dan nyatanya itu bermanfaat, muncullah rezeki. Ada orang telepon minta bantuan, bisa beliin enggak? Sampai ada salah satu departemen di Jakarta Selatan, itu kalau belanja lewat saya. Kalau saya mau nakal, itu juga mau profit berapa, gasken gitu loh. Tapi saya dulu ya nggak tahu, saya lupa tuh.
Tapi saya nggak berani gitu, cuma siapa yang by data aja segini. Kalau sampai mau ngasih silahkan gitu. Akhirnya ya dapat kayak gitu. Sampai itu bagi saya zaman dulu yang masih newbie bisa megang duit puluhan juta, itu luar biasa teman-teman. Sampai 30-50 juta duit untuk pembayaran saya dapat profit 5 juta, 10 juta, udah wow, amazing gitu. Nah itu teman-teman. Terus, nah begitu pun juga TikTok affiliate ini teman-teman. Kenapa saya share kayak gini? Karena banyak orang yang bikin video itu bombastis. Bikin affiliate dengan ratusan juta per hari. Cara mendapatkan 100 juta per hari. Ya beliau paham knowledge-nya. Paham knowledge-nya, punya modal segala macam, punya pasukan, punya semangat yang sudah terbentuk. Mudah bagi mereka. Lah kita teman-teman, kita gitu ya, jarang yang men-share kebodohannya, ketololannya, kegoblokannya kayak saya gitu lah. Nah, saya melihat ini pun juga sisi marketing sebenarnya teman-teman. Kalau saya mau melihat sisi marketing, justru peluang ini saya ambil. Nggak mudah loh bikin TikTok affiliate. Butuh perjuangan, butuh konsistensi. Bukan masalah alat tempurnya, bukan masalah sampelnya, tapi justru ilmu dasar inilah yang sangat diperlukan, yaitu gimana caranya pantang menyerah. Upload setiap hari 5, 3 aja kalau konsistensi berat bro. Apalagi kalau sudah menaik ke level videonya harus editing, harus ada setiap 3 detik ganti angle, harus diedit, harus tambahin overlay, harus dubbing. Untuk bikin 3 video kalau yang memang benar-benar oke gitu, itu perjuangannya habis-habisan. Nah, sebenarnya ini teman-teman. Nah, kalau sisi sini saya lihat, saya sebenarnya nggak jauh banyak berpikir ke sana, cuman saya pengen share. Inilah yang saya lakukan sehari-hari, kebodohan, kesalahan, dan moga-moga ini jadi pembelajaran buat diri saya. Siapa tahu bermanfaat ke teman-teman, wah mantap, ya nggak? Itu ceritanya. Terus kenapa kok saya bikin terus konten-konten kayak gini nih? Ya sebisa saya aja gitu. Saya nggak ada yang saya tutupin, terus saya nggak bombastis ngemeng doang, ya udah gitu loh. Nah, makanya saya seneng banget pada saat teman-teman ada yang komentar nih, kayak pagi ini ada komentar lagi teman-teman ya. Komentarnya apa supaya kita baca dulu. Wes, loginnya beda nih. YouTube pun nggak cuma satu teman-teman, ada pribadi yang kontennya tetap ngawur juga dan bersyukur sudah monet ya dengan gaji tahunan sekali, orang-orang sebulan sekali, saya setahun sekali, alhamdulillah aja pokoknya. Karena proses belajar saya gitu teman-teman, kalau terlalu ngikutin aturan harus begini, saya nggak gerak gitu. Jadi ilmu saya adalah, ya sudah saya nyemplung aja sejadi-jadinya, ya itu proses pelajaran saya gitu teman. Oke, saya baca komentar dari Pak B Cahyono 123 ya. Sekalian aja nih. Saya follower belum 600 tapi tetap semangat bikin VT setiap hari. Tuhan akan menolong selama kita istiqomah. Amin. Iya betul, Pak. Pokoknya terus bikin konten tiap hari, terus sambil dipelajari gimana kontennya naik view-nya. View-nya naik, ya. Ini saya juga lagi studi kasus juga. Kalau kemarin saya daftar TikTok affiliate, TikTok gitu ya, tutorial saya bikin, saya selanjutnya gimana menaikkan kontennya. Ya mungkin saya akan jadikan konten kalau saya sempat ya teman-teman, tapi mimpinya tuh keren juga nih, pembelajaran gitu ya. Semangat Pak Cahyono, setuju. Pokoknya tetap semangat Pak, ini ada Mas Sugeng ya. Kalau tidak salah ini juga Japri Mas Sugeng ke saya. Bener nggak ya Mas? Japri ke saya atau beda orang nih jangan-jangan. Tapi ya kemudian sama gitu. Beliau cerita kalau bikin konten belum pede dengan wajah segala macam. Lagi-lagi, nggak pede Mas. Nggak ada yang peduli dengan kita. Saat kita masih di bawah, saat kita masih loyo, saat kita belum berhasil. Nggak ada yang peduli loh. Terus kita bikin konten, bodoh amat. Orang bodoh amat. Ada yang lain paling juga, gitu kan. So, nggak usah malu. Orang nggak peduli dengan kita, cenderungnya gitu. Majority, orang tuh nggak peduli dengan kita. Tetapi kalau kita udah berhasil, orang itu berduyun-duyun, teman-teman. Dipastikan hukum sunatullahnya, hukum alamnya seperti itu. So, nggak pede, hajar aja. Tampilkan wajahmu apa adanya. Kalau bisa mau di make up, ya di make up. Lebih keren gitu. Tapi kalau belum bisa, udah dah. Tampillah apa adanya, tetapi juga harus yakin, pede aja gitu. Dihina nggak usah tumbang, jangan masukin kelor-lor dalam hati. Dihina, jadikan api pembakar untuk kita bergerak. Yang tadinya, saya ini sering banget indahlah dihina, teman. Jadi saya sekarang udah
manage itu lagi-lagi mental kita bisa. Jangankan orang lain, orang istri saja menghina dulu. Saya belajar ngonten ya karena masih pas lihat bener juga saya ngomongnya kaku, terus kayak dibuat-buat gitu. Jadi belum muncul naturally-nya gitu. Belum enak ya kayak kita ngobrol biasa kayak gitu. Belum muncul tapi seiring berjalannya waktu ngomong kayak gini nyaman aja gitu. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi minimal saya udah ada improvement peningkatan dari yang dulu awal-awal saya bikin konten. Saya udah bakal konten, nggak bisa loh los ngomong kayak gini teman-teman. Bikin video YouTube kayak gini, nggak bisa los ngomong seperti seakan-akan panjenengan semua di depan saya ini nggak kayak gini. Dulu belekak-beleku, kalau ditulis segala macam. Padahal sejatinya ya yang keren itu yang apa adanya, real. Lapangan cuman diindahkan intonasinya, coloring warnanya, backgroundnya mungkin lebih bagus, pencahayaannya makin oke, suaranya makin clear, kan gitu improvementnya. Bener nggak teman-teman? Baru nanti mungkin kalau mau ada editingnya tambah ada suara lah, itu ya itu. Tapi itu tambahan, tapi realnya adalah diri kita sendiri ini teman-teman ya. Terus ada lagi nih yang bertanya, ini kayaknya udah 11 menit tapi tak terusin aja ya, biarin daripada kepotong-potong nih. Mas tanya dari Maulana Ogi Pangestu 4930. Mas tanya, kalau tidak dapat sampel gratis, kalau beli terus dipromosikan itu juga boleh nggak? Pertanyaan ini bener nanya atau justru ngetes? Ya, saya jawab ya teman-teman. Sejatinya kita mau jualan itu ya perlu produk ya. Produk ini bisa diambil dengan dua cara. Kalau kita sudah dipercaya penjualnya, kita minta aja ke penjualnya. Bener. Kedua, ya kita beli. Karena kita nggak punya produknya. Kayak saya ini kan saya belum siapa. Saya nggak dikasih lah sampel kayak gini nih. Nih, mic yang harganya 2 juta lebih, masa iya dikasih? Saya belum bisa ngejual, saya nggak tahu siapa gitu. Ya orang nggak ngasih, akhirnya saya beli, saya pakai, kadang-kadang saya promote. Ya sampai saat ini belum laku karena memang saya belum menemukan hal yang klik di elektronik ya, seperti Bang Gedor. Beliau masih lebih di bawah saya, tapi udah mulai closing terus. Nah teman-teman, kelebihan kita kan orang masing-masing gitu. Artinya saya jawabannya bisa. Produk yang kita miliki asal sama dengan yang di tokonya, kita tinggal nyambungin. Jadi bodohnya gila teman-teman. Mungkin penjual itu punya kue sus kayak gini. Ya, kita lagi main ke rumah saudara kita, minta kue sus, terus kita kontenin itu. Kita larikan kalau mau beli ke tokonya ini. Kan secara mudahnya gitu aja ya. Artinya apa? Boleh ya, jawabannya boleh. Ya, jadi kalau kita nggak punya sampel, terus kita beli, terus kita ini, ya rata-rata kita yang belum bisa dapat sampel itu justru pada beli, saudaraku gitu ya. Ya dari mana produknya kalau kita nggak beli? Teman nggak? Ya kalau dikasih, alhamdulillah, seller tapi ngasihnya mau nggak gitu. Lalu lu bisa ngejualin, lu dikasih sampel malah lu pakai doang, lu makan, lu habisin. Lah gua apa? Padahal dia butuh modal juga untuk ngeluarin itu. Ibaratnya saya tuh sering juga kayak gitu. Ibaratnya saya endorse produk lah. Saya Somai itu kan produk saya ini kan lumayan tinggi teman-teman. Dari harga itu misalkan sebungkus saja udah 150 sampai 250 ribu. Saya mesti ngeluarin tuh. Sekalian ngeluarin bisa 500 1 juta. Kalau saya tidak mendapatkan video yang bagus, endorse yang oke ya, saya mikir dong tentunya karena budgeting masuk itu. Nah teman-teman kalau mau ikut jualan ya tinggal beli aja produknya. Untuk jadikan sampel pada saat kita belum bisa mendapatkan sampel. Dan suatu titik teman-teman, justru yang keren lagi, kita nggak usah perlu minta-minta sampel. Tapi kita memang mampu beli dan jual. Itu kalau kita berpikirnya naik level lagi bahwa kita tidak bermental miskin ya. Bukan berarti dikasih jelek. Lagi-lagi yang saya omongin bukan masalah dikasih sampel itu jelek, tidak. Tetapi melatih supaya kita menjadi mental kaya, kita nggak harus minta-minta. Justru kita berani beli, berani bayar, itu mentalnya lebih mantap jiwa. Kalau memang budgetnya ada, tetapi nggak ada budget pun, kita siap-siapkan ke cari gimana, itu lebih mantap jiwa lagi, lebih keren. Jadi kita sudah melatih diri bermental kaya. Saya dengar salah satu ustadz ceramah, atau siapa itu,
sesekali yang keren lakukan dalam hidupmu. Contohnya apa? Bayarinlah makan orang kaya, orang yang lebih dari kamu. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan ada apa? Mindset mental miskin. Gitu ya. Aku dulu ya. Nanti lah ini. Ini kebablasan lagi udah 15 menit ya. Nanti kalau ngoceh aja nggak jelas kemana-mana nih. Oke, intinya teman-teman, ya itu ya, aku kenapa sharing knowledge ini apa adanya, harapanku ya, kegoblokanku ini tidak diulang oleh teman-temanku sekalian. Kesalahanku, kekurangan tepat, hal yang tak sampaikan, jangan diulang lagi. Teman-teman sudah langsung starting lebih better, dan better. Nah, masukannya, komentarnya, teman-teman, itu yang bisa membuat saya tetap bakuh untuk terus berproses selagi masih ada umur, selagi masih ada usia. Yuk kita saling share kebaikan-kebaikan. Dan semoga kita suksesnya berjamaah, maju berjamaah, profitnya juga hasilnya kita bisa berjamaah, sampai cair, saya cair, teman-teman yang ada di sini mau bisa cair, dan bisa bermanfaat ke segala lini kehidupan di sekitaran kita. Betul? Oke, lanjut lagi next video. Saya cukup sekian dulu. Terus mulai belibet lidahnya ini, karena otaknya kudu, wah ini jatahnya konten lagi nih. Saya baru nyampe jam 7 tadi, baru uploadan pertama, menuju uploadan kedua jam 11. Karena saya lagi testing di jam-jam tertentu ya, 7, 11, 3, 9, 2, 3. Ada udah mulai beberapa tak tambahkan lagi. Tapi basically-nya ini ya, 5 waktu ini yang wajib upload gitu teman. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.